Saya hanya minta, Hotman hanya memakai logika hukum. Kamu jangan pakai pantat. Misi jangan pakai pantat ya, karena itu Ahok. Lu ngomong apapun, gua akan tetap mengatakan apa adanya secara hukum. Saya bukan buzzer. Ya teman-teman, Hotman Paris makin panas teman-teman. Dan ini yang sering dipermasalahkan oleh Hotman Paris, bahwa kenapa Ahok baru buka-buka sekarang. Nah teman-teman, ternyata bahwa Ahok juga pernah membuka hal itu ya, kalau tidak salah di tahun 2020 atau 2021, di mana Ahok pernah meminta BUMN dibubarkan. Itu artinya menjawab apa yang disampaikan oleh Hotman Paris, bahwa Ahok bukan hanya bersuara sekarang, memang sejak dulu dia bersuara sejak bergabung di PT Pertamina. Nah untuk lebih jelas teman-teman, kita lihat video berikut ini, bahwa bukti Ahok pernah mengungkap hal ini. Dia meminta BUMN dibubarkan pada saat itu ketika dia menjadi Komut Pertamina. Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengusulkan untuk membubarkan BUMN. Menurut dia, banyak tata kelola perusahaan negara selama ini tidak efisien. Hal tersebut dia ungkapkan dalam sebuah video berdurasi sekitar 6 menit yang diunggah akun Poin di platform YouTube pada Senin 14 September 2020. Dikutip dari Kompas TV, Ahok menilai pengelolaan perusahaan milik negara perlu dilakukan lewat model perusahaan holding dan diberi nama Indonesia Incorporation. Tak hanya itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menyebut banyak sekali kepentingan politis yang terjadi di perusahaan plat merah tersebut. Dia mencontohkan di Pertamina jabatan direksi maupun komisaris sangat kental dengan lobi-lobi politis dan bagi-bagi jabatan. Ahok bahkan mengungkapkan selain direksi, komisaris pun rata-rata merupakan titipan para kementerian terkait. Ahok juga mempermasalahkan soal pencopotan jabatan di perusahaan BUMN, tapi bukan karena jabatan yang ia soroti, tetapi karena masalah gaji. Hai juga Bang Hotman, jumpa lagi dengan Widya. Bang Hotman, saya juga panas dengan cop-cop Anda yang gak karuan. Di Singapura pula. Nih Bang Hotman, ya saya kritik sedikit ya buat Anda. Anda sebagai senior, orang yang miliarder, sebagai pengacara senior, jangan bela mafia. Nih begini, ya, ini kan perusahaan Pertamina itu perusahaan milik negara, bukan swasta. Ya, kalau bicara soal bla 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 dan masalah yang namanya petrol pun, Bang, terlambat ngomong sekarang. Ya, coba perhatiin tahun 80-an, ya, petrol itu dipegang siapa? Siapa komisarisnya? Siapa yang ada di dalamnya? Kerjasama sama siapa? Dikelola sama anak-anak cendana, ya, terutama Tommy Soeharto dulu, ya. Dikelola bahan mentahnya, bahannya atau mentahnya dikirim, diekspor, diimpor ke luar negeri, dikelolanya di sana, sementara rakyat kita kan antri bensinnya. Kan udah biasa yang seperti itu, Bang. Nah intinya begini, Bang, apakah BTP bisa ya sebagai komisaris utama ya hanya beberapa tahun ya menjadi komisaris di situ membongkar ini? Nggak bisa, ini negara. Kalau Ahok brutal ya di situ langsung bla 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 bla, langsung tuh ditebas sama presidennya. Ya kan, ini kasarnya loh, kasarnya ya, ama yang di atas gitu. Apakah mereka ini dapat itu? Ya pastilah, karena Ahok orangnya kan blak-blakan, orang yang ngomong, ya kan. Kalau ditebas, coba sindir-sindir lah Menteri BUMN-nya, seperti Erick Thohir misalnya. Jangan hanya Ahok aja lo labrak, betul apa enggak? Ya, jangan Ahok aja yang lo labrak. Ya, berapa tahun ini ya yang namanya Erick Thohir menjadi BUMN? Ya, mengelola keuangan yang negara BUMN ya, Pertamina lah, gas lah, apalah, coba disenggol ya mafia-mafianya. Apakah Ahok bisa langsung ya to the point tebas? Itu nggak bisa. Kalau Ahok tebas langsung to the point ya Hotman ya, Bang Hotman ya, kalau Ahok langsung tebas to the point begitu, pastilah orang-orang dalam itu banyak yang kena, terutama Menteri BUMN-nya pasti ada, ya nggak mungkin nggak, ya kan, atas-atas itu pasti kena, ya kan, segampang itu. Negara Indonesia loh ini, bukan Amerika. Nah, teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini, ya, salam NKRI harga mati. Nah, pada kesempatan kali ini, teman-teman, kita melihat bagaimana ya pernyataan Pak Hotman Paris ya untuk mengomentari Pak Ahok ya yang dalam perkara Pertamina atau dalam perkara yang sedang mereka konflik saat ini. Nah, teman-teman, kita melihat langsung bagaimana ya tanggapan para teman-teman atau para netizen yang mereka dukung di dalam kedua kubu ini. Nah, juga dalam hal ini teman-teman disampaikan bahwa siapapun orangnya yang mendukung keadilan ya untuk kesejahteraan rakyat wajib ada, ya wajib kita dukung, apapun itu agamanya dan rasnya. Nah,
kita melihat bahwa rakyat Indonesia bersedia memberikan dukungan kepada hamba Tuhan yang bernama Pak Ahok. Nah, dalam hal ini teman-teman kita melihat bahwa sejak KM aktivis DT kalah di pengadilan dan kita tidak percaya bisa menang melawan orang kaya, biarpun FN kita 100 kali jujur dan benar, tetap yang kaya menang. Ahok benar, jangan lawan orang kaya. Nah, Ahok akan berani karena hebat, cerdas, paling hebat di Indonesia. Kok takut sama orang kaya, sama orang kaya? Kalau takut artinya sama saja sama pejabat lain juga gak bisa diandalin. Nah, di sini dikatakan bahwa ada yang kepanasan rakyat mendukung Ahok, tandai datanya link. Ingat siber menantumu, atas nama merah putih rakyat mendukung Ahok ini. Nah, Ahok akui saja kalau lu nggak mampu, nggak usah keluar-keluar, marah-marah buat nutupin kalahmu dan diam lebih baik. Nah, artinya teman-teman, kedua ini adalah Hotman Paris dan Pak Ahok sedang terjadi konflik pada saat itu. Dan ini kita melihat bahwa kedua orang ini, Hotman Paris kita lihat beliau adalah pengacara hebat yang cukup punya kekuatan dan kekuasaan. Kalau bidang hukum pasti orangnya memahami dan menguasai. Tetapi kalau Ahok dalam bidang politik juga menjadi poin yang diandalkan. Nah, artinya kedua orang ini adalah sama-sama putra terbaik Indonesia sebenarnya. Tetapi sayangnya mereka sedang punya masalah pribadi. Nah, kita sudah melihat bagaimana Hotman Paris orangnya orang banyak uang dan tentu orang kaya. Kalau dilawan orang kaya, di sini dikatakan bahwa bagaimanapun posisi kita benar, tetap aja kita disalahkan. Nah, dikatakan di situ kau senggol nama Ahok, di situ juga para pendukungmu akan meninggalkanmu, Hotman Paris. Nah, artinya publik mengatakan kepada Hotman, memberikan pesan, ketika abang melawan Ahok, maka para penggemar abang juga akan segera saat itu juga meninggalkan abang. Artinya publik atau masyarakat Indonesia yang tadinya sama-sama menyukai kalian berdua, tetapi kalau kalian terjadi perselisihan, maka publik lebih mendukung Ahok dan berpihak kepada Ahok, kurang lebih seperti itu kalimatnya, teman-teman. Nah, ayo sama-sama dukung Pak Ahok, suara rakyat kita bersatu, acungkan jempol, kita bersama. Tuhan memberkati orang-orang jujur, yang baik dan membela rakyatnya. Ahok memang jujur dan pemberani, dan saya yakin doanya Ahok akan segera didengarkan oleh Tuhan, yang akan menjadi hakim yang adil, dan mengadili secara adil, dan Tuhan akan membalas semua yang telah melakukan korupsi dan yang memfitnah Ahok. Doa Ahok muncrat takut akan Tuhan adalah sumber keselamatan. Nah, itu kata-kata Ahok di dalam doanya, teman-teman. Nah, Pak Ahok pernah difitnah masalah agama, terus dipenjara. Sekarang masalahnya Pertamina, Pak Ahok difitnah lagi. Ada grup mafia yang iri dengan Pak Ahok ini. Ada apa atau kenapa bisa terjadi? Karena orang jujur pada dasarnya tantangannya banyak, pahlawan tanggung jawab yang besar. Semangat terus untuk Pak Ahok dan negara Indonesia sangat membutuhkan seperti Bapak Ahok yang jujur ini. Nah, ini pesan-pesan para netizen, teman-teman, terkait dukungan-dukungan mereka kedua tokoh ini. Kalau Presiden punya niat untuk berantas mafia Pertamina atau para korupsi ini, segera instruksi Kejaksaan Agung minta keterangan dari Pak Ahok ini. Nah, tadi teman-teman kita melihat bahwa Pak Ahok sudah tahu semua seluk-beluk yang terjadi di
Pertamina, karena dia sempat menjadi komisaris utama di dalam Pertamina ini, dan ada beberapa ya hal-hal yang ditawarin kepada dia dan hingga beliau menolak, dan saat itu juga beliau mengambil satu keputusan untuk mengundurkan diri dari komisaris utama ini. Nah, setelah itu baru beliau bisa membongkar ternyata di dalam ya perusahaan Pertamina ini itu menjadi sarang para mafia koruptor ya, banyak sekali yang bermain. Nah, jadi makanya Ahok tidak mau bergabung di situ karena dia adalah pribadi yang jujur ya, yang tidak mau berkompromi kepada korupsi ya, apalagi ya kalau dikatakan ya menjadi maling negara, itu sama sekali Ahok tidak berniat untuk melakukan itu, teman-teman. Ya, jadi dikatakan di sini bahwa 90,9,09 rakyat Indonesia muak. Nah, dengan Hotmart ya yang hanya sok tahu ya persennya suka dengannya, yaitu para koruptor. Kalau Pak Ahok dicintai oleh rakyat karena kejujurannya ya, itu yang sudah terjadi. Mungkin sebutan Ahok tentang pengacara yang dibayar 60 miliar per bulan salah satunya bisa jadi Bang Hotman Paris ini juga. Nah, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Itulah hukum, hanya berlaku untuk membedah politik. Dukungan untuk Ahok 100%, Hotman Paris cari cuan ya lewat koruptor juga. Oke, teman-teman, ini pesan-pesan para netizen atau para publik ya terkait ya mereka menanggapi ya kedua tokoh ini yang sedang konflik, yaitu Ahok dan Hotman Paris. Ya, bagi Anda teman-teman yang ingin memberikan tanggapan atau yang Anda dukung di dalam video ini, silakan teman-teman ya tinggalkan komentar Anda. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Salam waras.